Selamat malam, selamat sahabat buat kita semua. Salam sejahtera, salam sehat. Senang kita bertemu kembali di PGSSI pada malam hari ini. Kita ketemu lagi malam hari ini dalam acara PGSSI dan kita memuji Tuhan ya karena kita bisa bertemu malam hari ini untuk mempelajari bebas untuk beristirahat. Jadi pelajaran kita tentang bebas untuk beristirahat dan pembahasan ini akan direkam. Mohon selama jalannya acara agar mikrofonnya dalam posisi mute ya. Kemudian apabila nanti ada pertanyaan, tolong tuliskan pertanyaannya di kolom chat dan bagi mereka yang ingin bertanya langsung boleh klik raise hand. Namun pertanyaan usahakan yang ada hubungannya dengan pelajaran yang diberikan pada malam hari ini. Jadi pertanyaan yang diajukan harus sesuai dengan pembahasan yang dibahas oleh Pendeta Kuntara pada malam hari ini. Dan hindari pertanyaan yang akan menyinggung orang lain atau kelompok ya. Dan mohon maaf jika nanti pertanyaan Anda tidak terjawab karena waktunya sudah habis ya. Mari kita akan memulai acara ini bersama-sama. Kita akan berdoa dan Bapak Wim Pitalipesi akan melayangkan doa buka. Ya, Pak Wim, silakan Pak Wim, bisa di-mute, di-unmute. Ya, silakan Pak Wim, doa buka. Pak Wim, silakan. Oh, Pak Wim, signalnya nggak bagus ya, tidak bergerak. Allah kami, Khalik pencipta kami, di malam hari Sabat yang kudus, indah, dan diberkati, kami sebagian umat-umat-Mu boleh bersama-sama di dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat, walaupun hanya melalui Zoom. Tuhan di sorga, kami berdoa untuk acara yang indah ini, di mana masing-masing kami boleh dibekali dengan pelajaran-pelajaran yang begitu indah yang dibawakan oleh hamba-Mu Pendeta Kuntaraf. Kami berdoa kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini, sehingga pelajaran yang kami terima di malam ini kami dapat terapkan, bagikan kepada umat-umat-Mu pada besok hari Sabat. Ibu Peggy yang memandu akan acara ini, biarlah diberikan kuasa. Bahkan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk signal yang sering terganggu. Biarlah semuanya di bawah pengendalian-Mu ya Bapa, sehingga acara ini berlangsung dari awal sampai akhir, semuanya jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Memberkati kami semua yang sudah join bersama-sama pada saat ini, bahkan juga saudara-saudara kekasih kami yang akan bergabung nanti. Biarlah kami semua memperoleh kesempatan yang indah untuk bersama-sama mempelajari firman-Mu. Tuhan menyertai dan memberkati kami semua pada sepanjang hari Sabat yang kudus ini. Kiranya berkat Sabat janji Tuhan menjadi bahagian kami. Pujilah nama-Mu ya Allah kami, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengarlah doa sembahyang kami serta ampuni kami dari kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Karena kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Wim. Dan selanjutnya kita akan memanggilkan Pendeta Kuntara. Ya. Pendeta Kuntara, mana ini? Selamat Sabat saudara-saudara dan selamat ya bagi mereka yang di Indonesia atau ada
dari negara yang lain yang ikut, tetapi kita bersyukur bahwa kita boleh membahas pelajaran filsafat bersama-sama. Dan saya pun ingin ucapkan merdeka. Oleh sebab memang kita senang oleh sebab kita boleh merdeka daripada penjajahan. Bukan hanya dari penjajahan Belanda, tapi dari penjajahan dosa. Oke. Pada hari Senin yang lalu, Kathleen dan saya bahas di Obsesi Hati dengan judul Merdeka dari Masalah. Ya. Dan memang banyak masalah rumah tangga dapat dihindarkan kalau kita memiliki Kristus di dalam rumah tangga kita masing-masing. Dan itu yang juga menjadi satu poin yang sangat penting dalam pelajaran kita sekarang ini. Kita memiliki Yesus, maka kita akan mempunyai satu istirahat. Baik, saya akan coba share screen untuk pelajaran yang sangat penting ini. Bebas dari istirahat. Ya, jadi ini cocok ya, bicara bebas artinya merdeka, merdeka untuk beristirahat. Nah, kita ingat kisahnya yang telah terjadi, bagaimana orang ini telah diturunkan dari langit-langit ya untuk bertemu dengan Yesus. Kita akan pelajari bersama-sama. Nah, sekarang untuk pendahuluan, ingatlah undangan daripada Tuhan adalah marilah kepadaku untuk mendapatkan apa? Istirahat. Setelah mendapatkan istirahat Tuhan, pergilah kamu, jadilah segala bangsa itu muridku. Jadi undangan Tuhan adalah mari, ya, yaitu datang, come, kemudian go, ya, come and go. Ya, ini satu hal yang sangat penting untuk kita masing-masing alami. Ya, mengapa pelajaran ini penting? Ya, oleh sebab kita belajar kesembuhan fisik, kita akan belajar juga kebutuhan emosi dan pribadi, ya, dan kita akan belajar Yesus sebagai sumber daripada penyembuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat kita dapat pelajari ialah ya Mazmur 27 ayat 1 ya. Siapa yang baca? Joy? Joy dan Irma ini. Joy, silakan. 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Oke, apa yang kita bisa lihat daripada pelajaran ini ya? Belajar penting ya daripada ayat ini, mengenal Tuhan kita terang. Artinya apa? Kita bisa membedakan jalan yang benar. Kita mendapatkan keselamatan apakah kehidupan di dunia ini ya dan di dunia yang akan datang. Kita mempunyai benteng ya, terlindung dari serangan musuh, terlindung dari kejatuhan sebab dia membentengi pikiran kita. Kemudian tidak ada yang kita harus takuti atau bentar. Kenapa? Apakah itu musuh, tantangan hidup, sakit, penyakit, tidak harus takut. Selama kita boleh mempunyai Tuhan yang menjadi terang keselamatan kita masing-masing. Nah sekarang, saya bagi pelajaran ini dalam 3 bagian. Pertama adalah kebutuhan untuk kesembuhan fisik, kemudian kesembuhan emosi dan rohani, kemudian penghalang, dan juga kebalikannya adalah pendukung kesembuhan pribadi. Jadi apa yang bisa menyembuhkan akan kesembuhan kepada kita masing-masing. Nah sekarang, apakah yang mengesankan Anda untuk kisah ini? Kesembuhan apakah yang sangat dibutuhkan di sini? Ya. Nah, boleh baca sekarang Irma? Markus 2 ayat 1-4. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini satu hal yang menarik ya. Bagaimana orang membawa 4 orang membawa orang sakit, sudah di depan nggak bisa, dari jendela nggak bisa, dari belakang tidak bisa. Mereka sangat gigih sekali langsung naik ke atas ya, kan membuat lubang ya di atas, kemudian
menurunkan akan tubuh daripada orang yang sakit ini, ya. Jadi di sini kesembuhan apa yang sangat dibutuhkan? Ya kesembuhan fisik, ya. Kalau kita lihat daripada ini sebab apa? Dia lumpuh, ya. Nah, kemudian berapa poin yang sangat penting dari sini? Kita perlu kenal siapa yang kita perlu tolong, ya. Kita perlu menolong, ya, satu sama lain. Coba bayangkan 4 orang menolong satu orang. Perlunya orang yang gigih, tidak gampang untuk menyerah, ya. Walaupun tidak bisa masuk dari pintu depan, mereka bisa masuk dari atas, ya. Semua orang punya peranan penting dalam menolong orang lain. Dalam jemaat semua jabatan diperlukan. Perlunya keseimbangan. Menurunkan tubuh dari langit-langit, apa yang terjadi kalau orang yang pegang kepala merasa mereka lebih penting daripada yang pegang kaki. Kepalanya lebih dahulu daripada kakinya. Wah, itu bisa membuat celaka kepada orang ini, ya. Perlu keseimbangan. Juga di dalam jemaat, semua departemen itu penting sekali dan semua jangan memikirkan akan kepentingan departemen atau pribadi, tetapi memikirkan orang yang ditolong, ya. Ini satu poin yang sangat daripada pelajaran tersebut. Bagikan pengalaman bagaimana Anda mengalami kesehatan yang besar. Siapa yang menjadi pernyataan kasih Allah dalam masa yang suka tersebut? Ya, apakah ada orang yang menolong Anda bawa ke rumah sakit? Ya, kadang-kadang ya, apa Anda pergi sendiri? Ya, tapi walaupun pergi sendiri, misalnya perlunya dokter, kita perlunya perawat, perlunya seorang yang bekerja di resepsionis. Kita dapatkan bahwa semua orang itu perlu bekerja bersama-sama ya untuk menyatakan kasih Allah ya untuk kesembuhan kita. Oke, apa yang dapat kita pelajari dari kata-kata Yesus kepada orang lumpuh tersebut? Joy? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, orang ini kan sakit lumpuh. Tetapi apa yang Yesus katakan? Bukan Yesus katakan bangkitlah, ya, angkat tilammu bangkitlah, tetapi dikatakan apa? Dosamu sudah diampuni. Kalau begitu, ini adalah masalah rohani, ya. Nah, oke, kalau lihat di sini penyakit ini disebabkan karena pelanggaran yang telah dibuatnya. Yang diperlukan ialah agar beban dosanya diangkat lebih daripada sakit badani. Ini keterangan daripada The Disaropages halaman 267. Sebab itu dosamu telah diampuni. Ya. Kemudian kalau kita lihat dalam Markus 9 menyebutkan bersukacitalah kamu, dosamu telah diampuni. Ya. Nah, kita melihat bahwa sering oleh sebab masalah tubuh, masalah pikiran, masalah dosa menyebabkan seorang itu menjadi sakit. Ya. Nah, kita coba lihat Ministry of Healing halaman 241. Kalau kutipan Peggy yang baca ya. Perasaan berduka, kecemasan, perasaan tidak puas, penyesalan, perasaan bersalah, tidak percaya, semuanya cenderung untuk melemahkan daya tahan tubuh dan menyebabkan kerusakan tubuh dan kematian. Oke. Jadi banyak orang itu sakit kenapa? Ya, sampai kepada mati. Ya, cemas ya, oleh sebab tidak puas, nyesal, ya, perasaan bersalah, tidak percaya, ya. Kadang-kadang berduka cita yang berkelanjutan. Anda sering dengar mungkin seorang meninggal, kemudian tidak lama kemudian suami atau pasangannya meninggal. Ya, kenapa? Duka cita yang berkepanjangan. Ya. Jadi itu dapat menyebabkan kerusakan dalam tubuh dan juga kematian. Ya. Jadi inilah yang telah terjadi dengan orang itu. Dia rupanya telah melakukan suatu dosa dan kesalahan sampai tubuhnya menjadi lumpuh. Ya. Baik. Nah, apakah sambutan orang lumpuh tersebut? Ya, Markus 2:12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, apa yang dibuat itu berarti dia punya penyerahan dan penutupan. Apa yang terjadi kalau dikatakan ya dosamu telah diampuni, ya. Kemudian walaupun Yesus berkata misalnya
bangunlah, angkat tilammu. Tetapi kalau orang itu tidak mau bangun, bagaimana? Saya masih sakit dan sebagainya. Ya, apa yang terjadi? Dia tidak akan bangun. Ya, itulah sebabnya perlunya penyerahan, percaya, ya, kemudian menurut. Ya. Ini satu perkara yang sangat penting di dalam sambutan kepada undangan daripada Tuhan. Bagikan pengalaman bagaimana kadangkala Anda membutuhkan kesembuhan rohani. Saya tidak tahu ya, apakah ada pengalaman-pengalaman ya. Jadi Anda bisa tawarkan kepada anggota ya. Kadang-kadang yang orang terlalu capek sekali. Kadang-kadang orang itu terlalu aktif ya sampai burnout ya. Jadi terlalu letih pikirannya ya. Sudah keletihan, kenapa? Terlalu capek ya. Mungkin juga dalam pekerjaan Tuhan ya. Sampai kadang-kadang aduh, hanya saya satu-satunya yang masih vegetarian ya. Hanya saya ini yang masih setia di gereja. Yang lainnya itu ada masalah semua. Kenapa ya? Itu sering ya burnout ya. Sudah keletihan oleh sebab terlalu tidak, artinya kurang cukup istirahat dan sebagainya. Kita akan lihat dari pengalaman daripada Elia ya. Tetapi kita coba lihat anggapan banyak orang sakit itu sebab Tuhan menghukum kita. Ya, ini konsep sakit untuk banyak orang. Kita telah melanggar kehendak Tuhan, sebab itu Tuhan menghukum dengan memberikan penyakit. Ini kadang-kadang datang kepada pendeta sekalipun yang memberikan penghukuman. Dia sakit, wah ya sudah melanggar itu dia, ya sudah melanggar. Kemudian ada seorang yang termasuk orang dari Jalan Conference, saya tidak lupa, seorang katakan, Tuhan ampunilah dosanya oleh sebab dia sudah melanggar akan hukum kesehatan. Well, tidak selamanya sakit oleh sebab melanggar hukum kesehatan. Jadi betul, pola hidup yang salah dapat menyebabkan penyakit. Dan Tuhan tidak pernah merencanakan kita sakit, menderita, atau kematian, namun dosa telah membuatnya demikian. Kita harus hidup sesehat mungkin, hingga tubuh tetap sehat dan kuat, dan hidup lebih lama. Itu kita mau. Namun bagaimanapun ya, sakitnya kita, Yesus selalu dekat kepada kita dan merindukan kesehatan kita. Baik. Nah, sekarang kita harus mengetahui hal yang penting ya bahwa sering penyakit datang kepada seorang yang baik juga, setia dan dekat kepada Tuhan. Pengalaman mereka dalam keadaan sakit bisa jadi kesaksian bagi banyak orang, jadi inspirasi bagi orang lain. Ingat pengalaman Ayub, bukankah dia begitu benar di hadapan Tuhan, kemudian dia sakit ya, bukan hanya sakit ya, diejek sama istrinya, anak-anaknya 10 meninggal pada hari yang sama. Coba bayangkan, semua hartanya habis, bukan berarti dia sudah melakukan dosa, ya, tetapi oleh sebab memang setan tidak suka akan ya orang itu setia kepada Tuhan. Namun hidup yang salah bisa memicu penyakit. Ya, apakah kita hidup atau mati perlu jadi saksi bagi Tuhan. Kemudian, nah sekarang kita coba lihat faktor daripada Elia. Ya, faktor apakah yang menyebabkan Elia merasa putus asa? 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok tidak pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, dan termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Jadi kita coba lihat bagaimana seorang yang sudah putus asa ini, coba lihat ya.
nanti kita coba lihat bagaimana apa yang dibuat oleh Tuhan, ya. Apakah semangat dorongan semangat apakah yang Tuhan berikan kepada Elia yang sedang putus asa tersebut? Kita coba 1 Raja 19 ayat 5 sampai 8, sebetulnya 9 sampai 18, tetapi kita baca saja dari 5 sampai 8. Gimana? Sesudah itu ia terbaring dan tidur di bawah pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum. Kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, dan itu nama Gunung Horeb itu sama dengan Gunung Sinai, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dalam keputusasaan, maka ya Tuhan metode yang diberikan oleh Tuhan adalah memberikan makan dulu, minum, kemudian membiarkan dia istirahat. Oke. Jadi Tuhan tidak menemplak dia. Kita akan lihat beberapa poin yang penting, tetapi kita coba ambil dari kisah orang sakit di Bethesda, ya. Apakah sambutan dari orang sakit di kolam Bethesda yang menunjukkan kondisi mentalnya? Yohanes 5 ayat 5 sampai 7. Joy. Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Oke, jadi kita lihat juga ini daripada satu keputusasaan, jadi daripada fisik, ya, sampai ke sebab dia sembuh, maka dia punya perasaan putus asa. Nah, dari kedua kisah tersebut tidak ada tuduhan, ya. Mengapa sangat penting untuk mengakui kasih Allah dan menerima pergumulan kita dengan kecemasan atau depresi, ya. Kita harus ingat, ya, manusia adalah makhluk holistik. Banyak orang selalu menggunakan kata holistik dengan kata H, ya. HOLSTIK, ya. Holistik, ya. Saya lebih senang pakai W, ya, holistik, ya. Istri saya katakan bahwa kalau holistik itu banyak digunakan oleh New Age, tetapi kalau holistik, ya, pakai W, itu menunjukkan keseluruhan, itulah konsep kita secara orang Kristen. Baik. Nah, WHO menyebutkan 300 juta orang menerima penyakit yang tidak selamanya punya gejala, ya. Dan itu adalah penyakit depresi. Dan ingat, Mrs. White sudah katakan bahwa 90% daripada penyakit sekarang ini berasal dari pikiran. Dengan pandemic lockdown sekarang ini maka banyak yang depresi hingga angka bunuh diri pun naik tinggi. Sayang hal ini jarang dibahas dalam kekristenan. Sebab selalu dipikir itu adalah tanda kurangnya iman. Padahal banyak yang depresi, tidak peduli apa profesi kita. Kalau Elia yang naik ke surga bisa depresi, kita juga bisa. Bukankah Elia, ya, naik ke surga tanpa melalui kematian, ya? Dia depresi, ya. Banyak yang mengalami trauma hingga depresi, ya, oleh sebab di dalam satu peristiwa kesedihan yang luar biasa dan sebagainya. Namun kita harus ingat, manusia itu adalah makhluk holistik. Saya sengaja masukkan ini ke sini, ya, enggak ada dalam pelajaran kita, ya, tapi saya ambil dari saya punya disertasi, ya, beberapa poin penting sekali tentang holistik ini. Pikiran tergantung kepada tubuh, ya, yaitu Ministry of Healing 128. Tubuh bergantung kepada pikiran, ya. Jadi kalau misalnya tubuh itu artinya pikiran itu sakit, tubuh jadi ikut sakit. Tubuh mempengaruhi pikiran. Ini bisa dijelaskan masing-masing ini dengan jelas sekali, ya, tetapi waktu tidak bisa kita membahasnya. Tetapi pengaruh sakit karena pikiran.
banyak sekali kan oleh sebab pikirannya susah-susah akhirnya jadi tekanan darah tinggi, jantung dan sebagainya, ulcer dan sebagainya. Pengaruh kebiasaan tubuh kepada pikiran, ya. Kebiasaan tubuh misalnya kurang tidur, ya mengganggu kepada pikirannya, cepat marah dan sebagainya, ya. Pengaruh makanan kepada pikiran, ya. Oleh sebab makanan-makanan yang tidak bertarak, ya pikiran juga terganggu dan sebagainya. Pikiran mempengaruhi akan tubuh kita, ya. Banyak sekali penyakit yang dapatkan penyakit kolitis atau borok usus ataupun dan sebagainya, asma misalnya, sering hanya oleh sebab pikiran, ya. Pikiran faktor di dalam sakit, pikiran faktor di dalam kesehatan. Jadi kemudian kuasa dari kemauan itu penting sekali. Kalau kita punya kemauan, ya willpower, saya tidak mau sakit, Tuhan menguatkan kepada saya dan sebagainya, itu membutuhkan satu kekuatan. Tetapi ingat, hindarkan presumptuous. Jadi dia tidak mau pakai masker, tidak dan sebagainya, langsung pokoknya saya artinya tidak akan sakit. Itu berbahaya kalau presumptuous. Pengaruh kegembiraan, misalnya Amsal 17-22 kita ingat hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu disebutkan dalam Council on Health halaman 502. Bebas dari perasaan bersalah. Misalnya perasaan bersalah banyak menyebabkan orang sakit dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang Mrs. White katakan manusia itu adalah makhluk holistik. Ya. Nah, ingat Yesus sendiri di kayu palang menunjukkan tanda-tanda depresi. Misalnya Eloi, Eloi, lama sabatani, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, menunjukkan bahwa penderitaan itu bisa menyebabkan seorang itu depresi. Ya, depresi adalah hal yang umum. Ingat pengalaman Elia, Yohanes Pembaptis, ya, Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus, masih tanya, are you the coming one or shall we look for another? Ya. Jadi depresi kadang-kadang datang pelan-pelan dalam hidup kita, umumnya setelah peristiwa terjadi yang menguras banyak tenaga. Ingat Elia setelah kemenangan di Gunung Karmel mendatangkan api dari langit, kemudian pada saat itu banyak sekali energi keluar dan sebagainya. Jadi waktu diancam dia takut, bukan hanya itu, ya dia takut, dia lari, kemudian capek dan sebagainya menyebabkan perasaan putus asa, lari lagi, ya. Itulah sebabnya, dan capek, ya. Jadi perlunya adanya satu kekuatan yang datang daripada Tuhan. Itu banyak dibahas dalam Prophet and King halaman 160-161. Jadi sering perjalanan kita juga cukup melelahkan, ya. Dan kita perlu jaminan daripada kasih Tuhan kepada kita masing-masing. Nah, kita coba lihat metode Tuhan dalam menghadapi Elia. Tuhan tidak memberikan khotbah kepadanya. Tuhan tidak berkata, engkau punya iman, engkau harus punya iman dan berdoa lebih banyak. Tuhan tidak katakan demikian. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan perhatiannya dengan memberikan makanan, minuman, dan istirahat. Sering yang dibutuhkan mereka yang menderita adalah menemaninya dan memenuhi kebutuhannya. Saudara-saudara sekalian, pada saat seorang itu kedukaan atau sakit dan sebagainya, mereka tidak membutuhkan khotbah, ya. Kita membutuhkan teman, ya. Memberikan teman, kemudian jaminan daripada Tuhan, kasih Tuhan, ya. Penuhilah kebutuhan mereka, ya. Bahwa antarkan makanan dan sebagainya, itu satu perkara yang sangat penting. Baik, nah sekarang kesembuhan daripada ini soal rohani dan juga soal emosi, ya. Bagikan ayat Alkitab yang menawarkan semangat pada masa khawatir atau putus asa. Kita lihat beberapa ayat penting, ya. Kita coba lihat di sini Mazmur 50 ayat 15 dan Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Luar biasa, ya. Jadi kita bisa datang kepada Tuhan, ya, pada waktu kesesakan, ya, Tuhan akan meluputkan kita, ya. Kemudian dikatakan kasih setia Tuhan tidak habis-habisnya, ya, selalu baru tiap hari. Setiap pagi biarlah Anda boleh rasakan kasih Tuhan yang luar biasa, ya.
kesetiaan Tuhan yang luar biasa kepada kita masing-masing, yang senangkan Tuhan, namun kasih Tuhan itu luar biasa. Kita memerlukan kasih karunia Tuhan setiap hari. Ya, saudara-saudara sekalian, kita coba lagi Filipi 4 ayat 6 dan 7. Joy. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah yang selalu dikatakan, ya, jangan khawatir, ya, jangan takut, jangan cemas, ya. Tetapi keinginan kita ajukan dengan Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Bahkan dikatakan bersyukur dalam segala sesuatu. Bagaimanapun kependeritaan kita, masih ada sesuatu yang baik yang kita bisa lihat, ya. Ada sesuatu yang kita syukuri. Baik, kita masuk kepada ya, dan pendukung, ya, artinya pendukung itu lawan. Sebentar. Yang namanya JK Romas, tolong di mute. Tadi saya sudah mute terbuka terus. Mohon yang namanya JK Roma, tolong di mute. Terima kasih. Silakan. Oke. Nah, siapa yang menjadi yang menjadi penghalang atau juga pendukung, ya, adalah manusia. Coba lihat di dalam Markus pasal 2 yang kita bahas, misalnya ayat 6 sampai 11. Apa saja yang terjadi penghalang bagi kesembuhan tersebut? Misalnya manusia di rumah. Ayat yang kedua, ya. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara yang memberitakan firman kepada mereka. Jadi orang-orang di dalam rumah itu menjadi penghalang bagi orang ini untuk sembuh. Kenapa dia tidak bisa bertemu dengan Yesus? Oke. Jadi kadang-kadang mungkin juga orang di gereja menjadi penghalang untuk orang lain untuk sembuh. Kenapa? Ya, sering kita melalui gosip kita, ya, jadi orang mau datang ke Yesus tidak jadi lagi datang, ya. Oleh sebab kelemahan-kelemahan di dalam gereja, kita sering menghalangi orang untuk datang kepada Yesus. Tetapi kebalikannya, pendukung kalau mereka itu bisa membawa orang kepada Yesus. Kita lihat ayat yang ke-6, ya. Mereka ini berkata begitu, ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Jadi pemimpin agama, ya, sering sekarang ini pemimpin agama menjadi penghalang kepada orang untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Wah, mungkin juga kita dengar untuk gereja-gereja yang pendetanya lebih banyak memikirkan uang daripada anggota kita mengomel. Saya dapatkan sering keluhan-keluhan itu tersebut. Oke, pemimpin agama bisa menjadi penghalang daripada kesembuhan, tetapi sebaliknya kalau mereka itu melakukan tugas dengan baik, mereka menjadi pendukung daripada kesembuhan. Baik, kita coba lihat penghalang yang lain. Bagian B ini, oke, menolak untuk percaya. Berapa banyak kepercayaan yang harus dialami agar ada orang itu sembuh? Baik, boleh baca sekarang siapa? Irma? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu telah diampuni." Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi apakah yang mendukung kesembuhan? Percaya. Apakah yang menghalangi penyembuhan? Menolak untuk percaya. Ya. Jadi satu hal yang sangat kita coba lihat. Kemudian perasaan bersalah. Ya, kadang-kadang kita begitu merasa bersalah, ya, sekali menyebab kita, ya, sakit-sakit. Ya, ini sepilihan saya. Ya sudah, apa boleh buatlah, saya terima aja. Ya. Perasaan bersalah menyebabkan gangguan dalam pikiran, menyebabkan seorang itu sampai sakit dan sebagainya. Kita sudah lihat kutipannya tadi. Kemudian kita kalau kita merasa bebas dari perasaan bersalah, ya, tidak hukumkan kita sebab melalui Yesus Kristus kita sudah mendapatkan pengampunan, itu mendukung kepada kesembuhan. Oke. Kemudian ketidaktahuan. Bagaimana Anda menolong orang yang menyadari bahwa Tuhan
rela untuk menolong menyembuhkan mereka, namun mereka tidak tahu caranya. Ya, kenapa? Mereka tidak tahu datang kepada Tuhan, tidak tahu untuk berdoa, bagaimana mereka tidak tahu untuk membaca firman Tuhan, maka kita harus mengabarkan kepada mereka jalan yang tepat. Kemudian bagaimana kita tetap terbuka kepada kehendak Allah sementara kita memohonkan kesembuhan untuk diri kita sendiri atau seorang yang kita kasihi. Baik, kita coba lihat satu, yaitu Lukas 22 ayat 42, kemudian 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Bapakku, setelah engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi ini satu perkara yang sangat penting, ya, kita harus menerima akan kehendak Tuhan. Ya, kadang-kadang ya tidak selamanya doa itu dijawab, ya. Dan sering jawaban Tuhan adalah, ya, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi akan tragedi tersebut. Ya, jadi seperti pengalaman daripada Yohanes Pembaptis, ya, dia tanya, "Are you the coming one?" Apa engkau yang akan datang itu? Tetapi dalam keputusasaannya, tetapi sebab dia di dalam penjara. Namun justru dia dapatkan kekuatan daripada Yesus Kristus sampai dia siap untuk menghadapi kematian sekalipun. Jadi itulah pengalaman daripada Paulus, bukan? Suatu duri di dalam dagingku, ia punya sakit tetap tidak sembuh, namun demikian dia tetap mengabarkan Injil. Dia katakan biarlah dia terima apa adanya. Baik. Pelajaran penting dari Markus 2, 1-5. Kehadiran Tuhan di rumah di Kapernaum memberikan rest. Apakah kita sakit atau apakah kita sehat atau sakit? Kita tetap memerlukan dia. Kehadirannya memberikan sukacita, damai, dan kebahagiaan dan sejahtera. Baik, bagikan pengalaman kesembuhan pribadi. Ya, saudara-saudara sekalian, kalau masing-masing bisa menyebutkan bagaimana pengalaman daripada saudara-saudara. Untuk saya, ya, ini terjadi tahun 2012, ya. Ya, saya ada biopsi untuk prostat, ya, hasilnya negatif, tetapi dapatkan infeksi. Apa yang terjadi? Tekanan darah saya turun dari 70 ke 70/40, ya. Kemudian temperatur saya 41 derajat Celcius, ya. Kemudian oleh sebab temperatur begitu tinggi, mereka berikan banyak sekali cairan kepada saya, akibatnya jantung saya ya melalui gangguan, ya congestive heart failure, gagal jantung. Kemudian mereka keluarkan itu cairan, apa yang terjadi? Ya, maka electrolyte imbalance, ya. Jadi masing-masing ini bisa menyebabkan orang itu mati. Justru 2 minggu sesudah itu ada seorang yang mati oleh masalah yang sama dari seorang teman dari teman kami, ya, di Washington. Tetapi apa yang terjadi? Doa, ya, daripada umat Tuhan. Seorang anak yatim piatu katakan, ya, "Pak, sembuh ya Pak ya. Ya, saya tidak punya bapak lagi, ya. Bapak adalah bapak saya." Tuhan dengar doa itu, doa umat Tuhan dan sebagainya. Ya, ikut Tuhan dengar, dan saya masih sehat sekarang ini. Ya, dalam usia 74 tahun, ya, istri saya tetap sehat dalam usia 74 tahun. Ya, kita puji nama Tuhan. Oke, jadi, nah sekarang kita coba itu sedikit pengalaman. Kita coba lihat pengalaman yang ditulis oleh Mrs. White, artinya tulisan Roh Nubuat. Ini Peggy yang baca. In Heavenly Places, halaman 120. Dengan perubahan keadaan yang terus-menerus, perubahan-perubahan datang dalam pengalaman kita. Dan dengan perubahan-perubahan ini kita menjadi gembira atau tertekan. Tetapi perubahan keadaan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hubungan Tuhan dengan kita. Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan dia meminta kita untuk memiliki keyakinan yang tidak diragukan dalam kasih.
Luar biasa sekali. Memang dengan perubahan-perubahan yang terjadi, misalnya sakit itu atau tidak ada pekerjaan, ya tiba-tiba rumah tidak bisa lagi sewa rumah, ya itu satu perubahan, ya yang sering memberikan perasaan tertekan atau perasaan gembira, ya, misalnya lahirnya anak ataupun dapatkan rezeki. Perubahan itu bisa menyebabkan seorang itu gembira atau tertekan atau bisa sampai depresi. Namun kita perlu keyakinan yang dengan tidak meragukan kasih Tuhan. Baik, kutipan yang terakhir, Ibu Peggy. Tetaplah memandang Yesus, mempersembahkan doa dalam hati, dalam iman, memegang kekuatannya. Apakah Anda memiliki perasaan yang jelas atau tidak? Maju terus seolah-olah setiap doa yang dipanjatkan disimpan di tahta Allah dan ditanggapi oleh Dia yang janjinya tidak pernah gagal. Ikuti terus, bernyanyi dan buat melodi untuk Tuhan dalam hati Anda, bahkan ketika tertekan oleh rasa berat dan kesedihan. Saya katakan kepada Anda sebagai orang yang mengetahui cahaya akan datang, sukacita akan menjadi milik kita, dan kabut dan awan akan digulung kembali, dan kita beralih dari kekuatan bayangan dan kegelapan yang menindas ke dalam sinar matahari yang jelas dari hadiratnya. Luar biasa sekali, ya. Jadi dalam banyak perubahan-perubahan terjadi, misalnya kedukaan, kematian dari seorang yang kita kasihi, ya. Apa yang kita harus buat? Tetap memandang Yesus, ya. Mempersembahkan doa dalam hati, dalam iman, ya, memegang kekuatannya, ya. Maka dikatakan bahwa itulah yang bisa memberikan kita kuat, ya, percaya, ya, Tuhan tetap mengasihi kita masing-masing, maka kita akan bisa memiliki damai di dalam kesedihan yang kita alami, ya. Kita dapat memiliki sukacita di dalam keadaan berduka cita, ya. Kita dapat beralih, ya, dari gelap menuju terang. Baik, saudara-saudara sekalian, saya lihat di sini aplikasi apakah kesembuhan pribadi yang Anda butuhkan. Apakah Anda sudah sembuh dalam mengatasi masalah tersebut, ya. Jadi ini pikirkan, kadang-kadang kita masih depresi, kadang-kadang diperlukan waktu untuk sembuh, ya. Kemudian bagaimana menghadapi saudara yang sudah putus asa hingga tidak merasa adanya Tuhan lagi. Tuhan tidak mengasihi saya dan sebagainya. Maka paling sedikit Anda boleh menjadi sahabat yang baik, ya, memberikan kekuatan kepadanya, berdoa bersama-sama dengan dia, sebab Anda adalah wakil Tuhan, ya. Memberikan makanan kepada orang yang putus asa, ya, itu menunjukkan bahwa Anda adalah wakil Tuhan yang tetap mengasihi akan dia, ya. Bagaimana menghiburkan seorang yang sakit, yang tidak punya harapan hidup oleh sebab penyakit terminal yang tidak mungkin disembuhkan, ya. Karena seperti ini, ya, sama-sama berdoa, tetap memberikan hiburan, berikan ayat-ayat tentang surga, ya. Berikan ayat-ayat yang menyiapkan dia, ya, untuk hidup, untuk menyadari bahwa Tuhan itu tetap mengasihi walaupun kita dalam keadaan yang tidak ada harapan lagi untuk hidup, ya. Sehingga harapannya menuju kepada satu tempat di mana tidak ada lagi sakit, penyakit, atau derita ataupun kematian, ya. Jadi itu penting sekali. Bagaimana sikap kita agar jangan menghukumkan saat berhadapan dengan orang sakit? Saudara-saudara, ya, jangan sampai kita justru orang kematian dikatakan, wah ini gara-gara ini, ya, saya ingat waktu anak kami mati, ya, artinya kecelakaan, dan itu terjadi, ya, ada tulisan artikel yang katakan bahwa itu adalah dekat kasino, ya. Langsung dikatakan bahwa Andrew, ya, habis main kasino. Saudara-saudara sekalian, bayangkan pada saat kita kedukaan ada yang menuduhkan demikian, makanya Tuhan menghukum dia, dikatakan habis main kasino, ya. Saudara-saudara sekalian, jadi kami tanya dan bawa orang temannya yang mendapatkan dia itu sakit. Jadi ternyata itu terjadi, namanya Charlottesville, ya. Rupanya peristiwa itu dia terjadi di perempatan, kemudian ada di situ tanda, ya, kasino, dan kasino itu tempatnya 100 meter dari situ.
Oke, 100 meter. Dan dia dalam posisi lurus ke sana, bukan mau belok ke kanan ke tempat kasino, ya. Kemudian dia itu memakai motor temannya, ya. Jadi dia pergi kunjungi temannya, dia lihat ada motor baru, dia pinjam hanya dalam waktu 10 menit saja. Teman-temannya tunggu, kok tidak datang-datang, dia cari ternyata dia sudah kecelakaan. Jadi, tetapi berita dari katakan, wah dia habis main kasino. Saudara-saudara sekalian, jangan kita coba menghukumkan orang, ya, yang di dalam keadaan berduka oleh gara-gara inilah maka dia itu dihukum Tuhan. Yang kita harus berikan adalah justru hiburan dan kekuatan, ya. Hiburan daripada kekuatan bahwa Tuhan tetap mengasihi dia di dalam keadaan berduka sekalipun ataupun susah sekalipun. Baik, jangan belajar menghukumkan. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Saya rasa sudah waktu untuk tanya jawab, ya. Silakan. Baik. Jadi ketikutan. Terima kasih Pendeta. Pembahasannya sudah ada beberapa pertanyaan di chat room dan juga sudah ada yang raise hand. Bagi mereka yang masih mau menuliskan pertanyaannya, silakan tuliskan di chat room, dan bagi yang masih mau raise hand, silakan klik raise hand, ya. Dan seperti biasa Pendeta Putar akan istirahat sejenak dan kita akan mengikuti teaser dari Oral Channel. Silakan Pak Daniel. Apa bisa ya? Ada masalah? Bisa? Oh, sorry. Belum dijadikan. Baik, bisa Pak Daniel? Baik, itulah beberapa kegiatan Pendeta Kutara pada hari Minggu nanti. Satu series yang baru tentang Hope for Today. Ya. Kemudian ada Oral Channel Kitchen hari Jumat, dan sekarang ini adalah poster untuk balancing work, life, and life outside work, ya. Live dari YouTube pada hari Minggu, ya, jam 7. Terima kasih. Daniel sudah sharing beberapa acara. Pastikan kita semua hadir dalam acara Pendeta Muntaraf. Ini satu series yang baru, ya, tentang Hope for Today, ya Pendeta, ya. Ya, Hope for Today. Ya, tiba saatnya untuk tanya jawab. Saya akan bacakan pertanyaan yang ada di chat. Yang pertama dari Pendeta Yanto, ya.
Pendeta Yanto Wijaya, di dalam cerita penyembuhan ini mana yang terpenting, kesembuhan atau pengampunan? Dan kenapa Yesus memberi pengampunan dulu baru kesembuhan fisik? Oleh sebab penyakitnya itu disebabkan oleh sebab masalah rohani. Ya. Jadi dengan sendirinya yang terpenting adalah ya masalah kerohanian itu pengampunan. Kalau dia seorang itu sudah merasa diampuni, dia tidak punya lagi perasaan bersalah, ya, maka ini yang memberikan kekuatan kepadanya untuk menghadapi kehidupan. Saudara-saudara sekalian, Mrs. White katakan bahwa 90% daripada penyakit daripada pikiran. Ya. Kemudian istri saya selalu mengutip nama seorang yang bernama John Mark yang masuk di dalam berita USA Today, ya, bahwa 75% sampai 90% daripada penyakit datang dari stres. Ini adalah penelitian sekarang ini. Mrs. White sudah katakan lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan betul, oleh sebab seorang itu stres, ya, sebab ada kesalahan yang dia telah buat, kesalahan itu menyebabkan dia punya perasaan bersalah, ya, atau merasa khawatir dan sebagainya. Itu yang menyebabkan jantungnya dapat berdebar lebih kencang, ya, tekanan darahnya naik, ya, ataupun punya penyakit seperti ulcer atau mah dan segala macam, ya. Jadi banyak penyakit datang oleh sebab pikiran, ya. Itulah sebabnya perlu penyembuhan datang daripada Tuhan. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih penting daripada pengampunan dan fisik, ya pengampunan, ya. Sebab kalau misalnya pengampunan pikiran dan emosi ataupun secara rohani itu sudah disembuhkan, maka merupakan satu kekuatan untuk lebih menang di dalam masalah fisik. Baik, terima kasih Pendeta. Semoga menjawab ya, Pendeta Yanto. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan. Dan selanjutnya ada dari Ibu Evi Peo. Maaf karena tadi sebut masker. Jadi apakah yang tolong saya harus jawab apa, karena setiap ada ketemuan orang-orang gereja, saya pakai masker selalu dibully. Saya jawab mereka lebih cerewet, saya tidak beriman begitu. Jadi jawabannya apa yang pas? Jawabannya adalah ya untuk menolong Anda supaya tidak tertular. Siapa tahu saya sakit, bisa begitu mungkin ya, salah satunya ya. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Ibu Evi Peo ini juga mengenai masalah siapa yang menjadi pemilik rumah di Kapernaum itu, ya. Sebab itu saya bisa jawab dengan sangat singkat, ya. Besar kemungkinan itu adalah rumahnya daripada ibunya Petrus, sebab Yesus selalu pergi ke Kapernaum itu, ya, ke rumahnya ibunya Petrus, ya. Dan sampai sekarang kalau kita pergi ke Kapernaum, kita akan bisa lihat rumah itu masih ada. Ya, sisa-sisanya maksud saya. Oke, kemudian mengenai pertanyaan yang kedua tentang masalah masker dibully, saya rasa saya sesalkan kalau orang akan bully orang yang pakai masker. Ya. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita harus ikuti akan protokol kesehatan. Ya. Banyak orang yang membuli itu akhirnya mereka merasa menyesal. Kenapa? Sebab ternyata bahwa tidak memakai masker menyebabkan kemungkinan yang lebih besar untuk sakit. Ya. Jadi kalau misalnya menghadapi mereka, ya, jadi cara yang baik adalah terima kasih ya untuk bulinya. Saya berdoa supaya Anda jangan sampai sakit. Baik, terima kasih Pendeta. Semoga menjawab ya kepada Ibu Peo. Dan selanjutnya dari Aldrin. Selamat malam Pendeta Kuntarap dan Ibu Peggy. Ada pertanyaan, apa sebenarnya ketakutan Elia sampai dia harus lari? Kalau alasan takut mati, padahal pengalaman di Karmel juga adalah pertarungan hidup mati yang pasti mengancam nyawanya langsung saat itu juga. Mengapa Elia tiba-tiba kehilangan iman kepada Tuhan? Yang luar biasanya Tuhan begitu memahami kelemahan
iman Elia. Terima kasih pencerahannya. Oke, pada saat berhadapan dengan Elia, dengan Ahab, dengan nabi-nabi Baal dan sebagainya, ia sama sekali tidak merasa takut sebab dia merasa bahwa Tuhan besertanya dan sebagainya, tetapi dia menggunakan banyak sekali cukup energi. Coba bayangkan, dia membunuh akan ratusan orang, 400 ya, orang daripada nabi Baal, ya. Itu bukanlah satu perkara yang sangat mudah, ya. Jadi dalam keadaan energi kemudian dia yang banyak terkuras, ya, maka ia, ya, betul ada kuasa Tuhan, tetapi saat yang sama, ya, ada juga kemungkinan bahwa dia merasa bahwa ambil bahagian dan peranan penting oleh sebab dialah yang membunuh akan orang-orang itu, ya. Nah, dalam keadaan kehabisan tenaga, ya, kemudian dia dapatkan ancaman, ya, bahwa dia akan dibunuh, dan apa yang dia ketahui ialah bahwa kata-kata daripada Isabel itu adalah satu kata-kata yang, ya, yang akan dilaksanakan. Dia betul berhadapan dengan Ahab, dengan orang-orang Baal itu dan sebagainya, tetapi tidak ada ancaman untuk pembunuhan. Sekarang dia akan dibunuh, ya. Maka dia takut, dia lari, kemudian dia lari capek, ya, sudah kehabisan tenaga, kemudian lari, ya, kemudian dalam keadaan lapar, ya, kurang tidur dan sebagainya, maka dia katakan, ya Tuhan, ya, biar saya mati saja. Jadi keputusasaan yang disebabkan oleh banyak faktor-faktor tersebut, ya. Maka Tuhan adalah begitu pengertian, Tuhan membiarkan dia istirahat lebih dahulu, diberikan roti bakar, diberikan minuman, ya, kemudian tidur lagi sampai dia bisa kuat, ya. Baru, ya, Tuhan menunjukkan dirinya. Oke. Baik, terima kasih. Saya akan panggilkan yang raise hand. Ada Bapak James Tambuwun. Bapak James Tambuwun yang raise hand. Iya, mesti dijemput. Sebentar, saya unmute. Oke, Pak, silakan. Tolong Pak, jangan di ini lagi ya. Ya. Oke. Ya. Halo, Shalom. Selamat ya, malam. Silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih Ibu Peggy, Pak Pendeta Jonathan Bintara. Terima kasih. Saya sudah ada menyinggung tadi pertanyaan tadi dari Pak Adin. Tapi yang saya ingin tanyakan dengan materi yang agak lain mungkin. Waktu si Elia, dia diancam sama Isabel, dia lari. Ancam kan mau dibunuh. Tetapi kok tiba-tiba di ayat 4 saya baca dari Raja 19, kemudian dia ingin mati karena cukuplah itu sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Jadi perasaan saya, dia takut ancaman dari Isabel. Kenapa dia memohon kepada Tuhan? Ya seenggaknya ya mati, sama enggak bedanya mungkin salah satu sama kayak Judas. Dia kan, Yudas itu kan dia depresi juga kan, sebab dia tahu dia melakukan jahat. Tapi enggak beda-beda tipis, saya kira dia mau mati, dia takut kepada Isabel, tapi dia mau suruh Tuhan yang ngambil nyawa dia. Sama bahasa kasarnya, Tuhan bunuh aja saya gitu kan, dia depresi itu. Dan kedua yang saya ingin tanya Pendeta, pelayanan Kristus mulai banyak mujizat yang Yesus lakukan. Mayoritas yang Yesus lakukan mujizat itu penyembuhan. Kenapa organisasi kita nggak ikut metode Kristus itu? Penyembuhan. Dan kita lihat banyak gereja yang baru yang saya lihat mereka jual itu mujizat itu, walaupun saya kira nggak sesungguhnya, tapi luar biasa mereka menarik orang itu datang melihat mujizat itu ada dan akhirnya orang bertobat. Dan satu lagi Pendeta terakhir, kalau kita mungkin seperti Elia depresi dengan
mati kematian itu. Tapi yang saya dapati tadi pendeta singgung di dalam Yesus depresi itu waktu dia di Taman Getsemani, dia berdua ingin mau mati, depresi. Waktu mau ditangkap, saya lihat alur cerita, waktu ditangkap Yesus ingin mati. Iya, dia rasa takut mati itu. Sampai itu yang saya dapat, sebab saya awam itu. Terus kedua waktu di kayu salib yang Eli Eli lama sama tadi. Jadi yang menurut saya, sementara di sisi lain si Elia dia ingin mati, yang kedua Yesus ini yang saya dapat saya awami bagaimana pendeta Yesus ternyata depresi dan dia takut mati. Ya, baik Pak James, terima kasih pertanyaannya. Jadi ada 2 pertanyaan ya. Tiga pertanyaan. 3 ya. Oke. Yang pertama ya, itu ada beda antara dia lari daripada Isabel sebab takut mati dan berkata kepada Tuhan, Tuhan ambillah nyawaku. Ya, kenapa? Ya, oleh sebab kalau misalnya Isabel dia mati oleh sebab di tangan Isabel, ya, maka itu adalah satu kematian di bawah musuh. Ya, tetapi yang dimaksudkan ini adalah sebetulnya Tuhan ambillah nyawaku adalah seorang yang sedang dalam keadaan putus asa dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, jadi kadang-kadang orang di dalam keadaan ini keadaan yang sangat sakit sekali, ya Tuhan biarlah aku mati saja. Ya, itu adalah satu perkara yang sangat umum sekali yang terjadi ya dalam keadaan benar, aduh ya daripada saya sakit begini bagus mati saja. Ya, Tuhan ambillah, artinya menunjukkan apa? Penyerahan yang penuh kepada kehendak Tuhan. Tetapi lain dengan ancaman yang datang daripada Isabel, yaitu mau coba membunuh ya, yang dilakukan oleh musuh. Jadi kehendak Isabel dia mati, tetapi dia mau supaya kehendak Tuhan itu bisa terjadi. Jadi ini ada 2 hal yang kelihatan tipis, tetapi itu adalah satu perkara yang berbeda, yaitu menghendaki supaya kehendak Tuhan yang jadi. Itu pertama. Yang kedua, kenapa gereja kita tidak membuat berbagai macam metode Yesus di dalam penyembuhan? Loh, kita kan ada rumah sakit, kita ada klinik ya, dan rumah sakit, klinik ataupun dokter-dokter kita itu bisa menjadi saksi di dalam penyembuhan, dan penyembuhan daripada tubuh itu boleh menjadi suatu batu loncatan untuk penyembuhan daripada rohani. Ya, saya punya mertua ya. Itu adalah seorang dokter sebelum ada rumah sakit Advent, ya sebelum ada klinik Advent, ya, dan di pendekatan kepada pasien-pasien sampai adanya gereja yang sekarang itu namanya Gereja Martapura. Dulu itu penghuni, artinya anggotanya adalah mereka yang ditarik oleh saya punya mertua, yaitu sebagai dokter yang sampai sekarang anak cucunya masih dalam kebenaran, ya. Jadi itu satu perkara yang kita harus ketahui bahwa Tuhan mau supaya kita itu menggunakan metode penyembuhan fisik sebagai satu batu loncatan untuk penyembuhan daripada kerohanian. Kalau penyembuhan yang diberikan oleh gereja-gereja itu, ya itu lain, ya itu adalah mujizat-mujizat, ya. Yang artinya bukan dengan obat ataupun bukan dengan pemeliharaan dokter ataupun pengobatan dokter ataupun perawat, tetapi itu adalah mujizat, ya mereka sebut karunia mujizat. Nah, masalahnya begini, Saudara Tambuwun, ya tidak semua mujizat itu ya datang dari Tuhan, ya sebab setan juga bisa buat mujizat. Pada saat Musa itu membuat tongkat yang menjadi ular, ya maka itu orang-orang para ahli-ahli magic itu juga bisa buat tongkat mereka jadi ular. Jadi mujizat itu tidak menyatakan benar dan salah, ya. Tuhan, itulah sebabnya kalau kita lihat kepada buku Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, tidak semua orang yang mengaku Tuhan itu akan
masuk dalam kerajaan surga, mereka katakan, bukankah dengan nama Tuhan kami buat mengusir setan, bukankah dengan nama Tuhan kami buat mujizat dan sebagainya, menyembuhkan orang. Tetapi Tuhan katakan tidak mengenal kamu. Kenapa? Ya, sebab tidak semua mujizat datang dari Tuhan. Ya. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi kita tidak membuat mujizat sebagai tanda bahwa akan gereja yang benar ataupun salah. Ya. Tuhan masih bisa buat mujizat sekarang ini. Dan mujizat yang terbesar adalah perubahan hidup. Ya. Kalau orang dari penjahat menjadi pengikut Tuhan, nah itulah mujizat. Ya. Baik, yang berikut Yesus, tentang Yesus juga takut mati. Sebetulnya yang Yesus punya depresi waktu itu bukan takut mati, dia takut terpisah daripada Allah Bapa. Ya, dia oleh sebab dia memakul akan dosanya itu begitu besar sampai dikatakan Eloi Eloi lama sabachthani, sebab dia selalu dalam persekutuan dengan Bapaknya dari zaman kekekalan. Tidak pernah terpisah. Tapi pada saat dia harus memikul dosa yang begitu besar, ya, maka dikatakan oleh nubuat bahwa dia tidak bisa melihat lebih daripada penderitaan di salib itu. Ya, tidak bisa melihat lebih daripada itu. Kenapa? Oleh sebab terlalu begitu besar penderitaannya, dan dia mengkhawatirkan bahwa itu menyebabkan dia terpisah dari Allah Bapa. Padahal Allah Bapa sebetulnya di sana, ya, bersama-sama menderita dengan Yesus Kristus. Teman-teman sudah menjawab akan 3 pertanyaan tersebut. Ya, semoga telah menjawab ya Pak James. Terima kasih. Mungkin saya juga bisa menambahkan acara bagaimana dari Rumah Sakit Advent. Nanti deh, saya nggak tahu ada di mana filenya. Oke. Rumah Sakit Advent nanti hari Sabat besok sore itu ada kesaksian dari Pak Lurah yang dia udah pesan makam segala macam, tapi karena perlawatan dari Rumah Sakit Advent hanya dengan kata-kata yang positif dia sembuh dan dia besok akan memberikan kesaksian. Ini luar biasa. Jadi bisa mengikuti acara ini besok di acara Rumah Sakit Advent Bandung. Jam 4.30 sore. Oke, selanjutnya saya akan panggilkan yang resen, Bapak Bernard Sagala. Pak Bernard Sagala ada di mana ini? Iya. Iya, ini Pak Bernard. Sebentar saya spotlight. Iya, wah, pendetanya hilang. Maaf. Ini yang penting Bernardnya ada. ini sudah lama tidak aktif ini Pak Bernard nih. Silakan, baru join. Selalu join, hanya matiin video. Baik, Nah, terima itu kasih Bu Peggy, sahabat semuanya, sahabat Pendeta Kuntaraf, terima kasih untuk materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan. Saya hanya punya satu pertanyaan yang mungkin sederhana, saya agak terlambat tadi join. Saya hanya pengen tahu hubungan antara judul pelajaran sekolah sahabat kita ini, bebas untuk beristirahat, dihubungkan dengan pelajaran kita mengenai ada yang disembuhkan, yang diturunkan dari atap, dan juga mengenai Elia. Bagaimana mungkin bisa kita menghubungkannya antara judul ini dengan materi ini? Terima kasih, Pendeta. Terima kasih. Oke, ini satu hal yang sangat bagus sekali. Nah, rest, ya, artinya istirahat. Ya, kita perlu istirahat daripada dosa. Kita perlu beristirahat dari ini. Istilah istirahat bukan hanya istirahat secara fisik, ya, artinya tidur. Ya, kita pikir kata tidur, tapi maksudnya adalah damai, dan itu adalah sukacita, ya. Itu berarti bahwa kita itu bebas daripada perasaan bersalah. Nah, jadi bebas untuk beristirahat artinya bebas untuk mempunyai damai, bebas dari perasaan bersalah, ya, bebas dari sakit, ya, jadi bebas dari berbagai masalah yang kita hadapi. Kebetulan istri saya dan saya bicara di waktu tanggal 16 dengan judul
merdeka dari masalah. Ya. Nah, merdeka dari masalah kalau kita termasuk masalah dalam rumah tangga, banyak sekali masalah rumah tangga terjadi oleh sebab ketidaksetiaan, oleh sebab ada masalah pelanggaran dan sebagainya. Jadi kalau kita punya hubungan dengan Yesus Kristus, maka kita bisa bebas dari berbagai macam masalah. Ada orang yang masuk penjara, kenapa? Oleh sebab dia mengadakan pelanggaran hukum. Ya. Jadi di sini bebas ya untuk artinya bebas untuk beristirahat, artinya untuk mengalami pengalaman ya damai ya oleh sebab adanya pengampunan ya. Jadi oleh sebab kita bisa sehat kembali daripada penyakit yang mengganggu pikiran kita ya. Jadi mudah-mudahan saya sudah bisa menjawab pertanyaan itu. Baik, Pak Bernard, cukup puas dengan pertanyaannya? Ya, terima kasih sudah memberikan pertanyaan, dan selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Denis Tambunan. Pertanyaan, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1-8 diceritakan Elia melarikan diri dari Izebel. 2 kali dia dibangunkan malaikat Allah untuk makan dan minum, supaya dia kuat berjalan 40 hari 40 malam ke gunung Tuhan, Gunung Horeb. Pertanyaan saya, kenapa bertemu Tuhan harus berjalan selama itu? Padahal kalau dia meminta, Tuhan dapat menjawab di mana saja. Tolong penjelasannya, Pendeta. Iya, ini adalah 2 perkara yang sangat penting ya yang harus diingat ya. Dia bukan hanya untuk supaya Tuhan berbicara kepadanya, tetapi juga dia kan dalam proses lari daripada Isabel ya. Jadi kalau lari daripada Isabel ya sejauh mungkin supaya dia bisa bebas daripada ancaman tersebut. Jadi sampai 4 hari 40 malam dia jalan ya, kemudian di sanalah ya akhirnya Tuhan berbicara kepadanya. Jadi bukan hanya soal Tuhan berbicara, tetapi juga soal lari daripada Isabel. Baik, terima kasih Pendeta. Semoga menjawab ya Pak Tambun, Pak. Ya, tadi pertanyaan saya kata Pak Tambunan ya, Pak Tambunan. Selanjutnya pertanyaan dari Leonardo Situmorang. Selamat sahabat Pendeta, saya mau bertanya, ketika seseorang sudah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta kesembuhan dari penyakitnya, namun bukan kesembuhan yang didapatkan tapi kematian, apakah Tuhan tidak mendengar doa orang yang sungguh-sungguh meminta kesembuhan itu? Iya. Sering dikatakan bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Ya. Kematian ya bukanlah satu perkara yang kita harus takuti ya oleh sebab kita punya suatu pengharapan. Tetapi sekarang ya atau sering kematian itu adalah merupakan satu jalan di mana seorang itu bisa mengurangi penderitaan ya. Jadi kalau kita sudah berdoa, maka kita harus berdoa seperti yang dikata alami oleh si Paulus ya. Dia berdoa tetapi tetap ada duri dalam dagingnya. Mungkin yang diharapkan adalah supaya dia sembuh, supaya matanya itu dapat lebih jelas untuk melihat. Ya. Ada dugaan bahwa penderitaannya itu adalah sakit matanya. Ya. Dan itu mengganggu kepada pekerjaannya. Namun dikatakan dia sudah berdoa tetapi dia tetap tidak sembuh. Padahal dia pernah menyembuhkan orang. Dia pernah menyembuhkan orang. Tetapi untuk pada dirinya dia berdoa tetapi tidak sembuh. Maka itu berarti supaya kita dapat lebih bergantung kepada Tuhan. Kemudian kita harus menerima kenyataan bahwa jalan Tuhan adalah suatu jalan yang terbaik. Kadang-kadang kita tidak tahu, ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, ya, mengapa hal itu terjadi, ya. Jadi kami berdoa untuk anak-anak kami setiap hari, ya, tidak pernah lupa, ya, anak cucu kami doakan setiap hari, ya, tetapi anak kami kecelakaan dan dia mati, ya, maka dalam keadaan demikian, kenapa itu terjadi? Kita tidak tahu, ya. Namun melalui kematiannya, ya sekarang banyak sekali orang yang tertolong sebab kita mempunyai apa yang disebut Andrew Kuntara Memorial Scholarship Funds, ya, membantu cukup banyak orang, ya, yang
yang dapat ditolong melalui dana scholarship misalnya untuk mendapatkan pendidikan. Ya. Jadi kita tidak tahu, ya. Tetapi if we know the end from the beginning, Mrs. Swart katakan, jika kita melihat akhir daripada awal, ya, maka kita tidak akan kita itu ngomel, kita tidak akan mengeluh, ya, kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau seandainya sudah berdoa akhirnya tetap mati, biarlah terima, ya, Tuhan mengizinkan ini terjadi, ya, dan kita pasrah saja dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Ya. Tuhan mempunyai suatu rencana yang terbaik, dan biarlah pengalaman ini membawa kita untuk menyadari bahwa memang hidup manusia itu terbatas. Ya. Hidup manusia itu terbatas, kita harus lebih bergantung kepada Tuhan, ya. Dan kematian tidak perlu kita takuti, oleh sebab Yesuslah yang memegang kunci maut. Ya. Jadi akan ada kebangkitan di mana kita akan hidup untuk selama-lamanya, dan orang mati itu dia tidak tahu apa-apa, ya. Jadi pada saat dia bangun, wah, rupanya ya Yesus sudah datang, ya. Jadi kita yang merasa lama kadang-kadang. Pengalaman daripada Ibu Deborah Panggabean atau Ibu Deborah Pardede dari Loma Linda, ya, dia sakit kena COVID dan tidak sadar untuk 6 minggu, saudara-saudara. Jadi waktu dia sadar, wah, ditanya, Anda tahu tanggal berapa? Dia kaget sekali. Sebab yang dia ingat terakhir adalah waktu dia masuk ke rumah sakit, kemudian dia tidak sadar, ya, dengan ventilator, sama sekali tidak sadar, bahkan tadinya mau dilepas itu ventilator, akhirnya sembuh. Ya, sempat ketemu dengan saya waktu saya mampir di Loma Linda bulan April yang lalu. Jadi ya, kita bisa lihat bahwa begitulah waktu kita bangkit, ya, seperti waktu kita hari terakhir kita hidup di dunia ini, kita tidak sadar, ya. Jadi Tuhan bisa mengizinkan itu terjadi supaya Tuhan tidak mau kita menderita lebih lanjut. Terima kasih Pendeta. Pertanyaan selanjutnya dari Matanari dari Anjas Moro, Surabaya. Selamat sahabat Pendeta Kuntaraf, kenapa Elia begitu takut kepada Izebel padahal Elia percaya Tuhan? Tuhan menyertai hidupnya. Elia membunuh 400 nabi palsu? Ya, dia waktu berhadapan dengan Ahab, ya, dia tidak merasakan, tidak dapatkan ancaman, ya, untuk mati. Sekarang, ya, dapatkan ancaman untuk mati, jadi dia takut mati. Itu satu faktor yang saya ingin sampaikan. Kemudian terlebih daripada itu, saya sudah sebutkan lebih dahulu, ya, bahwa sering, ya, dalam keadaan sesudah mencapai satu event, ya, keberhasilan, ya, kadang-kadang orang begitu capek dan lelah, dan kondisi tubuh yang capek, ya, bisa lebih peka kepada ketakutan, ya. Artinya dia, ya, lebih peka, ya, dan istilahnya itu lebih vulnerable, ya, lebih gampang untuk pecah, dan itulah yang terjadi kepada dia. Jadi hati-hati saudara-saudara, ya, kadang-kadang pendeta sudah membaptiskan ratusan orang, banyak orang, kemudian tiba-tiba, ya, terjadi masalah tertentu, kemudian dia rasa meragukan apa yang terjadi. Ya. Iya. Jadi faktor fisik itu begitu dekat sekali dengan faktor emosi. Iya. Pendeta, pertanyaan selanjutnya dari Riko Elake atau Elake, nggak tahu. Selamat hari Sabat, Pendeta. Saya ingin bertanya, kenapa Elia harus lari dari ancaman Izebel? Apakah pada saat itu iman Elia kendor sehingga Elia tidak memohon perlindungan dari Tuhan? Ya. Dan saya sudah sebutkan bahwa ancaman datang dan dia tahu bahwa Isabel itu begitu berkuasa, dia lebih berkuasa daripada suaminya. Ya. Ya. Jadi Isabel begitu berkuasa, jadi itu bisa terjadi, maka, ya,
kembali oleh sebab dalam keadaan lemah sendiri, oleh sebab kecapaian dan sebagainya, masalah fisik ya, maka dia jadi lari pontang-panting. Baik, Pendeta Kuntaraf, ada permohonan untuk doa, ya, permohonan doa dari saudara istri dari Pak Henda, ya, namanya Dameria Lumban Gaul yang sekarang sedang sakit di rumah sakit. Dia tulis di chat, mohon didoakan. Dan juga member anggota dari PGSSI setia Ibu Winnie Rentama hari ini berulang tahun, boleh juga dimasukkan dalam doa. Dan juga Ibu Juanita Suling yang sedang berduka karena adiknya Teni Abutan baru saja meninggal kemarin dulu. Nah, tadi saya cari-cari pendeta yang bisa berdoa, semua tutup kamera, saya takut mereka nggak siap. Jadi nanti minta tolong Pendeta Kuntaraf untuk bisa berdoa ya. Ya. Baik, untuk waktu ini saya ingin memberikan informasi juga untuk acara yang saya janjikan tadi besok sore ya, bisa di-share Daniel, karena kebetulan Pendeta Kuntaraf yang akan, nah ini. Jadi saudara-saudara sekalian, besok acara dari Rumah Sakit Advent Bandung ada kesaksian ini dari Pak Lurah, hanya dengan kata-kata positif dia sembuh, dan nanti bisa konsultasi gratis bersama dengan Dr. Alvin Rantung soal bagaimana mengatasi COVID hanya dengan gerak badan atau dengan kata-kata ya. Banyak sekali mujizat terjadi, dan Pendeta Kuntaraf juga akan membawakan renungan tutup Sabat ya. Jadi pastikan kita semua boleh screenshot dan menghadiri acara besok sore. Baiklah, acara kita pada saat ini sudah selesai, waktunya sudah habis, juga pertanyaan sudah tidak ada lagi. Kita akan tutup dengan doa, sebagaimana permohonan doa tadi, mohon Pendeta Kuntaraf untuk mendoakan. Dan apabila di antara kita ada yang mau didoakan oleh Pendeta Kuntaraf, boleh tuliskan pokok doanya di chat. Baik, kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama. Silakan Pendeta Kuntaraf. Bapa kami dalam surga, kami datang kepada Tuhan oleh sebab Engkau adalah pencipta kami, penebus kami, dan pemelihara kami sekalian. Kami datang kepada Tuhan bersyukur oleh sebab Engkau adalah sumber kesembuhan. Banyak di antara kami ya Tuhan yang mengalami berbagai macam permasalahan secara jasmani, pikirani, rohani, atau emosi. Kiranya Tuhan dekat di hati kami masing-masing, yang boleh menyebabkan kami dapat mengatasi segala masalah tersebut. Dan terutama untuk para guru-guru sekolah Sabat, Tuhan berikan kuasa Roh Kudus supaya pelajaran ini boleh bermanfaat kepada semua dan boleh menjadi satu kekuatan untuk yang diberikan kepada para anggota. Anggota-anggota juga dapat kuat di dalam Tuhan, dapat lebih dekat dengan Tuhan, dan boleh mempunyai satu istirahat yang penuh di dalam Tuhan, oleh yang memberikan damai sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita. Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan oleh sebab dalam penderitaan kami mengalami berbagai macam tantangan. Kami berdoa khusus untuk saudari Damaria Lumban Gaul yang dalam keadaan sakit sekarang ini. Tuhan yang telah menjadi sumber daripada kesembuhan boleh menjamah tubuhnya sehingga kesehatannya makin lama makin baik, dan nama Tuhan dapat dimuliakan. Kami pun berdoa untuk saudari Winnie Rentama. Tuhan telah pimpin hidupnya untuk sekian lama. Tuhan boleh menyertai dia sekarang dengan kesehatan fisik, mental, dan rohani, dan berbagai macam kelimpahan berkat. Dan anak-anak semua, Tuhan boleh berkati, supaya lebih banyak lagi hari ulang tahun di masa mendatang dalam keadaan hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Dan biarlah sebagaimana Engkau pimpin dia masa lalu, boleh pimpin dia sekarang dan hidup masa mendatang. Kami datang juga kepada saudari Suling yang baru saja kedukaan. Kami sadari ya Bapa, kami hidup dalam suatu dunia yang berdosa, dan biarlah kami boleh tetap tabah walaupun mengalami akan duka cita sekalipun. Tuhan boleh berikan hiburan, surga kepadanya, kekuatan iman, dan juga Tuhan boleh memberikan akan pengharapan yang penuh
menyadari bahwa Engkau akan datang segera dan kami boleh bertemu dengan semua yang kami kasihi dan kami boleh hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa dalam surga, banyak lagi mungkin permohonan yang ada dalam diri kami masing-masing, dan biarlah kami dapat hadapan kepada Tuhan, menerima kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan kami akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan, sekarang sampai selama-lamanya. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta untuk doanya. Dan dengan demikian kita punya acara pada malam hari ini sudah berakhir. Saya ingin mengundang kembali untuk Sabat depan pada Zoom ID yang sama, passcode yang sama, jam yang sama. Kita ketemu lagi pada acara PGSSI Sabat depan. Terima kasih Bapak Wim untuk doa buka. Terima kasih untuk Joy dan Irma sudah membacakan ayat. Juga Pendeta Kuntaraf, terima kasih. Dan kepada semua yang sudah bertanya, terima kasih. Sekarang semuanya boleh unmute untuk mengucapkan selamat Sabat bersama-sama. Silakan. Selamat Sabat Pendeta Kuntara. Terima kasih Pendeta. Terima kasih semua dan selamat hari Sabat. Terima Selamat Sabat semuanya. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Terima kasih. Selamat Sabat. Terima kasih. Selamat Sabat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai Sabat depan ya. Ketemu lagi. Sampai besok sore.